Oke, selanjutnya latihan dimensi 3 ada limas beraturan TABCD dengan AB 3 akar 2. Karena beraturan berarti ini 3 akar 2, ini juga ya 3 akar 2, begitu seterusnya. TA 6. Kalau TA 6 berarti TB 6, TC 6, TD juga 6. Kemudian ditanya jarak titik B ke garis TD. Jarak titik B ini ya ke garis TD. Nah, siku-sikunya di sini. Garis TD. Jadi kalau kita gambar TD, garis B-nya di sini. Nah, ini kan kalau kita tarik garis ini berarti, dan garis TB-nya adalah ini. Ya kan? Ini adalah garis B. Jadi B ke TD yang dimaksud adalah ini, yang siku-siku, yaitu BX. TD-nya sama seperti TA, yaitu 6. TB-nya sama juga seperti A, 6. BD. Nah, kalau BD kita cari BD dengan menggunakan segitiga yang ini. Nah, yaitu DAB. AB-nya 3 akar 2, DA-nya 3 akar 2. Sehingga untuk mencari BD, AD kuadrat ditambah AB kuadrat. AD-nya 3 akar 2 kuadrat, AB-nya 3 akar 2 kuadrat. Sehingga ini 9 kali 2, 18. Ini juga 18, akar dari 36, 6. Ternyata BD 6. Kesimpulannya ini adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, kita tahu total sudut segitiga itu 180 ya. Jadi kalau segitiga sama sisi berarti ini 60, ini 60, ini 60. Sehingga kita akan dapatkan ini segitiga yang ini. Kita gambar BXD. BX yang kita cari, XD-nya belum diketahui ya. Kita tahu sudut D ini adalah 60, BD-nya 6. Oke. Ini siku-siku, berarti ini siku-sikus. Nah, karena kita dapat segitiga seperti ini, kita gunakan aja aturan sinus. Aturan sinus bunyinya panjang BD itu sebanding dengan sudut depannya, yaitu sudut X. Panjang BD sebanding dengan sinus sudut depannya. BX yang kita cari sebanding dengan sudut depannya. Sinus sudut depannya berarti sinus sudut D. Nah, sinus sudut D ya. Jadi aturan sinus BD sebanding dengan sinus sudut depannya, yaitu sudut X. BX sebanding dengan sinus sudut depannya, yaitu sinus 60, berarti sinus sudut D. BD-nya 6, sinus sudut X berapa? Sin 90. BX-nya yang kita cari sinus sudut D, sudut D-nya 60, sin 60. Sehingga 6 sin 90 berapa? Sin 90 1 ya. BX sin 60 setengah akar 3. Sehingga BX kali silang 6 dikali setengah akar 3. Coret dapat 3, berarti 3 akar 3. Sehingga BX atau jarak titik B ke TD adalah 3 akar 3. Terima kasih. Oke adik-adik, kita lanjutkan latihan dimensi 3. Ada soal diketahui balok ABCD EFGH. Kita gambar. A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang AB 3, AB-nya 3, BC-nya 4, DF-nya 5 atau CG ya. CG-nya 5. Lalu ditanya jarak antara A
A di sini, dan titik G di situ. Oke, jadi yang ditanya A ke G. Oke, kalau jarak titik ke titik itu konsepnya adalah carilah segitiga siku-sikunya. Siapa untuk A ke G? Oke, ini ya. Nah, inilah siku-sikunya. Oke, sehingga kita bisa dapatkan segitiga siku-sikunya A, C, G. AC-nya berapa? Kita cari dulu. CG-nya 5. Untuk mencari AC, A ke C sama. Kita cari segitiganya. Siku-sikunya kita pakai ini. Ini siku-sikunya di sini ya. Sehingga A, B, C. AB-nya berapa? 3, BC-nya 4. Sehingga untuk nyari AC, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 9 tambah 16, 25. Berarti 5. Seperti itu. Sehingga AC-nya 5. Sehingga untuk mencari AG, berarti AC kuadrat ditambah CG kuadrat. 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. 25 tambah 25, 50. 5 akar 2. Jadi seperti itu. Sehingga jarak antara titik A dan titik G adalah 5 akar 2. Oke, selanjutnya kita latihan lagi dimensi 3. Simak terus videonya. Terima kasih. Oke adik-adik, kita lanjutkan dengan latihan dimensi 3-nya. Ada soal kubus ABCD EFGH. Berarti kita gambar nih kubus ABCD EFGH-nya. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 3. Titik P terletak pada pertengahan BF. BF ini ya, pertengahan. Berarti di sini ini adalah titik P. Dan titik Q terletak pada garis GH. Titik Q terletak pada garis GH. GH dengan GQ banding QH itu 2:1. Nah, kita tahu GH ini panjang rusuknya berapa tadi? 3. Sehingga kalau nyari GQ, GQ ini 2, berarti 2/3 kali 3. 2 ya. GQ-nya 2, berarti QH-nya 1/3 kali 3. 1 cm. Sehingga Q-nya posisinya di sini. Ini kalau kita bagi kan 3. Panjang rusuknya 3. Ini 1, 1, 1. Karena GQ banding QH 2:1, sehingga G sama Q ini dapat 2. G ke Q dapat 2, H sama Q dapat 1. Ini 1, ini 2. Jadi seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak antara titik P dan titik Q. Q dan P ini. Oke, sehingga konsepnya sama seperti soal-soal sebelumnya. Jarak titik ke titik itu kita perlu cari segitiganya. Kita langsung tarik ini ya. Siku-sikunya di sini. Sehingga kita sudah dapatkan segitiga siku-sikunya, yaitu Q, F, P. FP ini berarti setengah dari 3, yaitu 3/2 atau 1/2. QF. Nah, untuk nyari nilai QF kita perlu segitiga ini ya adik-adik. Nah, ini kan juga siku-siku ini ya. Nah, sehingga kalau kita gambar Q, G, F, kan seperti itu bentuknya. QG ini 2, GF-nya 3. Berarti kita cari QF. QF-nya akar dari QG kuadrat tambah GF kuadrat. Berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat
4 tambah 9 akar 13. Sehingga QF-nya ini akar 13. Sehingga untuk mencari nilai QP, QF kuadrat ditambah FP kuadrat. QF-nya akar 13 dikuadratkan, FP-nya 3/2 dikuadratkan. Akar 13 kalau dikuadratkan 13, 3/2 kalau dikuadratkan ini satu-satu ya, berarti 9/4. Betul. Kemudian ini samakan penyebutnya. Ini jadinya 52 plus 9. Berarti ini jadinya 61/4. 4-nya keluar jadi setengah. Jadi setengah akar 61. Jadi seperti itu. Next video selanjutnya ya adik-adik. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi latihan dimensi 3. Kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 2. Kita gambar kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Titik M adalah titik potong garis AC dan garis BD. AC dan BD. Berarti ini adalah titik M-nya. Oke. Maka jarak antara titik H hanya di sana dan titik M. Ini yang ditanyakan. Ingat konsep jarak titik ke titik itu kita cari segitiga siku-sikunya. Oke, segitiganya kita pakai ini. Nah, ini siku-sikunya. Paham ya? Jadi kita dapatkan ini H, D, M. Panjang rusuknya 2. Berarti HD ini adalah rusuk, yaitu 2. DM. DM itu setengah dari DB. DB ini adalah diagonal sisi, ya kan? Dimana diagonal sisi itu kalau rusuknya 2, berarti kalau rusuk atau sisinya 2 berarti 2 akar 2. Seperti itu, sehingga setengah dari 2 akar 2 kita coret akar 2, sehingga DM-nya akar 2. Oke, kita cari jarak H ke M, H ke M, HM gitu ya. HD kuadrat ditambah DM kuadrat. HD-nya 2 kuadrat, DM-nya akar 2 kuadrat, sehingga 4 tambah 2 akar 6. Seperti itu. Oke adik-adik, selanjutnya kita bahas soal berikutnya. Balok ABCDEFGH memiliki ukuran panjang 8, lebar 6, tinggi 6. Kita coba gambarkan balok ya. Panjangnya 8, ABCDEFGH. Panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 6. Misalkan titik P merupakan perpotongan diagonal bidang FH dan EG. FH dan EG. Nah, berarti titik P-nya di sini. Di titik P. Titik R terletak di pertengahan ruas garis EH. Ini garis EH, pertengahannya di sini ya. Ini titik R. Dan titik Q di pertengahan ruas garis AD. AD ini. Pertengahannya di sini. Ini titik Q. Tentukan jarak antara titik P dan garis AD. P dan garis AD. Maka yang dimaksud adalah jarak ini. Nah, yang tegak lurus. Jadi P ke AD. Jadi P
Ini garis AD. Nah, dia yang tegak lurus pas tengah-tengahnya. Ini dimana yang pas tengah-tengahnya adalah titik Q. Sehingga kita sudah dapat ini segitiganya. Yaitu kita pakai segitiga yang ini ya. Nah, yaitu P R Q. PR-nya ini berarti separuh dari ini. Ini sama enggak? Ini dengan HG. Sama ya. Nah, berarti PR ini separuh dari HG. HG-nya kita tahu 8, berarti PR-nya 4. RQ. RQ berarti senilai dengan EH. RQ ini senilai dengan EA. Berapa? 6. Itu sehingga nyari panjang PQ berarti 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 6 itu siapa? RQ kuadrat ditambah RP kuadrat. RQ nya 6 kuadrat, RP nya 4 kuadrat. Berarti 36 ditambah 16 12 52. Sama-sama bagi 4 kali 13 ya. Berarti 2 akar 13. Ini untuk pertanyaan yang A. Berikutnya pertanyaan yang B. Oke, pertanyaan yang B, tentukan jarak antara titik C dan garis EH. Kita gambarkan lagi baloknya. Balok ABCD EF GH. Ditanya jarak antara titik C ini ya, dengan garis EH. EH berarti ini. Tadi EH itu R ya. Di sininya R. C ke EH. Nah, lihat. C di sini. EH di sini. Kalau adik-adik perhatikan, EH ini ada mewakili bidang ini. Ya toh? Bidang ADHE. C posisinya di sini. Sekarang kalau misalkan ada bidang, anggaplah bidangnya ini ya. Ini bidangnya. Ini bidangnya. Terus titik C di sini. Maka jarak dari EH ke C ini sudah tegak lurus kan ini. Nah, ini yang tegak lurus. Sehingga yang dimaksud jarak EH C ke EH itu adalah jarak dari C ke H. Jadi ini yang dimaksud adalah jarak CH. Karena C ke EH yang tegak lurus di mana? Di sini. Kalau C ke R gak tegak lurus, apalagi C ke E. Tambah. Jadi garis EH biar tegak lurus dengan titik C adalah C ke H. Kenapa? Karena C ada di bidang belakang, EH ada di bidang kiri. Jadi kiri dan belakang ini sudah tegak lurus, jadi C ke H. Kita cari C ke H. C ke H kita pakai segitiganya yang ini aja. Nah. H D C. CD tadi 8 ya. 8 HD 6. Sehingga kalau nyari CH, DC kuadrat tambah HD kuadrat, DC-nya 8 kuadrat, HD-nya 6 kuadrat. 64 tambah 36 100 berarti 10. Oke adik-adik, kita selanjutnya akan membahas latihan dimensi 3 atau bidang ruang ya, bangun ruang. Ini ada satu soal, kubus ABCDEFGH memiliki panjang 6 cm. Selalu dimensi 3 kita coba untuk
memvisualisasikan dengan menggambar kubusnya. Misal ini kubus. Oke. Kubus ABCD A B C D E F G H memiliki panjang 6 cm. Kubus panjang rusuknya semuanya sama ya, jadi semuanya 6. Misalkan P merupakan perpotongan diagonal bidang atas. Nah, diagonal bidang atas itu adalah ini. Jadi P perpotongannya, berarti di sini P. Lalu ditanya jarak titik P dan A. Nah, kita tarik P dan A. Sudah, berarti kita pakai segitiga ini ya. Ini. Kita gambarkan di sini, kita dapat segitiganya P E A. PE itu diagonal setengah dari diagonal sisi. PE itu setengah dari EG. Kita tahu kalau panjang rusuknya 6, diagonal sisinya 6 akar 2. Jadi EG 6 akar 2 berarti 3 akar 2. Ini 3 akar 2. EA panjang rusuk yaitu 6. Ini 6. Sehingga nyari AP, EP kuadrat ditambah EA kuadrat. EP-nya 3 akar 2 kuadrat, EA-nya 6 kuadrat. Sehingga 9 kali 2 36. 18 tambah 36 14 54. Sama-sama bagi 9. Gini ya. 9-nya keluar 3 akar 6. Jadi panjang jarak P ke A adalah 3 akar 6.